Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang program GUI yang kami buat. Saya Niken Putri Ramadhani, NRP 50022011145. Saya bertugas membuat program nomor 2 dan juga membuat laporan. Baik, saya Nyoman Wikananda Santana, NRP 500220143. Saya bertugas membuat program nomor 1 dan nomor 3 dan juga mengedit video. Dan baik, berikutlah presentasi dari kami. Baik, nama saya Wikananda dan saya akan menjelaskan GUI program nomor 1. Yang dimana program nomor 1 adalah program untuk memplotkan regresi berganda untuk sebuah data di 3 dimensi. Nah, untuk hal itu tampilan dari program nomor 1 itu ada sebagai berikut. Ini adalah untuk menampilkan grafik nanti. Ini adalah tabel untuk menampilkan data yang akan diambil nanti menggunakan tombol browse file, tombol plot regression untuk memproses regresi, dan di sini adalah checkbox grid untuk mengaktifkan dan mengaktifkan grid dari grafik. Di sini ada sebuah label untuk menampilkan persamaan regresi, dan saya tambahkan lagi di sini ada fitur predict, di mana jika kita memasukkan suatu angka ke text box ini dan kita klik tombol predict, dia akan bisa memprediksi data tersebut akan berada di mana. Pertama-tama kita akan lihat fungsi browse file, yang ini cukup sederhana. Kita menggunakan fungsi UI get file dan kita akan mencari file Excel, dan kita akan mendapatkan nama file yang akan disimpan di file name dan directory yang akan disimpan di variable directory. Jika file name itu tidak kosong atau sama dengan jika file tidak kosong, kita akan membaca tabel dari file sesuai dengan directory dan file name, dan kita akan menyimpannya ke variable data table. Kita akan men-setkannya ke tag dari tabel GUI tadi, yaitu UI table 1, dan perhatikan kita mengubah dari table to cell. Selanjutnya kita akan ke button regression yang mana ini cukup panjang. Pertama kita harus mengambil dahulu data dari tabel yang kita simpan ke variable tabel, dan perhatikan kita mengubah dari cell menjadi tabel dengan cell to table, dan kita simpan ke tabel data. Di sini saya membuat sebuah variable b dan saya buatkan dia global agar bisa dipakai untuk function-function lain yang masih ada di file ini. Dan saya membuat variable x1 untuk menyimpan tabel 1 dari tabel data, x2 untuk menyimpan tabel 2 dari tabel data, dan y untuk menyimpan tabel 3 dari tabel data. Lalu saya membuat sebuah matriks yang sesuai dengan matriks 1 yang besarnya sama dengan besar matriks X1, yang saya tambahkan dengan X1, X2, dan X1 dikalikan masing-masing elemennya dengan X2. Ini untuk mencari regresi sesuai dengan fungsi MATLAB. Nah, dan B ini akan kita assignkan dengan nilai regresi yang sudah tersedia di MATLAB, yaitu sebagai berikut. Oke, dan selanjutnya kita bisa memplotkan data-data dari tabel dengan menggunakan scatter tree dan handles x1. Kita akan plotkan x1, x2, dan y, dan kita akan setkan label dari grafik, yaitu x label menjadi x1, y label menjadi x2, dan z label menjadi z. Di sini saya tambahkan fungsi untuk mengecek apakah checkbox gridnya itu true atau false. Jika yang saya simpan ke checkbox status, jika true saya nyalakan gridnya, jika false saya matikan grid off. Nah, di sini saya berikan perintah hold on untuk menahan grafik tersebut, grafik yang sudah digambar agar tidak di overwrite, karena kita akan menumpuk gambarnya nanti. Nah, saya buat matriks yang berisi dari nilai terkecil x1 sampai
nilai terbesar X1 dengan pertumbuhan nilainya itu 1, dan yang sama dengan X2 dengan variabel X2 fit, kita isikan nilai kecil X2 sampai nilai terbesar X2 yang mana pertumbuhan nilainya itu 1. Lalu untuk mesh grid ini kita akan mencari koordinat X1 fit, dan kita akan mengubah X1 fit dan X2 fit menjadi sebuah koordinat, sebuah matriks koordinat yang kita simpan di sini. X1 fit dan X2 fit huruf besar semua, dan rumus regresi untuk mencari titik yang baru adalah sebagai berikut: B1 ditambah B2 dikali X1 fit, B3 ditambah B3 kali X2 fit ditambah B4 dikali X1 fit dikalikan masing-masing dengan X2 fit. Lalu kita bisa memplotkan X1 fit, X2 fit, dan Y fit menggunakan mesh untuk menjadikan sebuah plot 3D dan kita bisa matikan hold off karena kita tidak perlu memplotkan apa-apa lagi. Nah, untuk equation itu sebuah variabel yang saya simpan berisi string seperti ini yang menampilkan rumusan berikut ini dalam bentuk string, dan saya nanti akan setkan ke text equation, yaitu tag dari rumus regresi itu dengan nilai string ini yang tujuannya untuk menampilkan rumus regresi. Selanjutnya di bawahnya ini ada fungsi checkbox grid yang mengecek kondisi checkbox grid, sama seperti di button plot regression tadi. Jika saya simpan nilai value dari checkbox grid ke checkbox status, jika nilainya true, grid on, dan jika false, grid off. Lalu yang terakhir adalah function predict. Nah, di function predict ini kita bisa mempredik nilai dari Y selanjutnya jika diinputkan nilai X1 dan X2 di text box. Nah, X1 ini saya buat variabel untuk menyimpan nilai dari edit text box X1 yang pertama, dan kita karena berupa string kita ubah menjadi 6, yaitu string dengan fungsi string to num. Hal yang sama dilakukan dengan X2 untuk text box edit X2, dan kita juga ubah dari string ke 6. Lalu kita ambil variabel B yang ada di fungsi sebelumnya, global B, agar kita bisa mengaksesnya, dan kita hitung menggunakan rumus regresi tadi. Output sama dengan B1 tambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 dikalikan X1 dikalikan masing-masing elemennya dengan X2. Dan kita akan setkan outputnya ke hasil text output, dan kita ubah dari num to string karena label itu outputnya berupa string. Jadi itu untuk codingannya, dan jika kita run programnya berbentuk seperti ini, ada grafik, tabel, dan tombol-tombol. Jadi kita browse file, saya sudah siapkan data dummy. Jadi berhasil diambil data dummy-nya, yang berupa data 3 dimensi, dan kita bisa plot regressionnya. Nah, titik-titik ini adalah data dari tabel berikut, dan grafik berbentuk garis bidang ini adalah regresi itu. Kita bisa aktifkan gridnya, dan di sini kita bisa lihat persamaan regresi. Ini nilai B, dan ini adalah variabel X1 kali X2. Nah, jika misalkan kita punya X1 12, X2 12, pertama kita ketahui dulu tidak ada data X1 dan X2 12 untuk di tabel ini, tapi kita bisa predik jika kita punya data sebagai berikut. Hasilnya adalah 63,9648. Oke, sekian untuk program GUI nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menu restoran. Yang pertama ada papan GUI static text. Di sini terdapat edit text. Di sini ada push button. Di sini ada panel. Di sini ada checkbox. Di sini ada edit text. Di sini ada static text. Di sini ada radio button. Ini adalah radio button group.
Lalu di sini terdapat static text, dan di sini ada edit text, di sini ada push button, dan ini adalah push button lagi. Kita menambahkan fungsi opening FCN karena terdapat button group. Kemudian menambahkan fungsi pada push button 1 callback yang tidak lain adalah push button OK. Nah, pada saat GUI di tombol OK, maka akan muncul total food, lalu ada shipping cost, dan total semuanya. Nah, di sini kodenya berguna untuk menambahkan semua menu yang dipesan, seperti mengalihkan dengan harga pada setiap menu. Lalu akan muncul total harga makanan, terdapat shipping cost atau tidak, dan total seluruhnya, di mana itu merupakan total harga makanan dan juga shipping cost-nya. Lalu kemudian ada fungsi pada push button 2 yang tidak lain adalah tombol exit, di mana ketika di tombol pada exit, program akan menilai 0 atau kembali seperti semula setelah program memproses suatu pesanan. Kemudian di sini ada fungsi checkbox 3 callback dengan search code seperti di bawah ini, yang merupakan checkbox dari ini menu-menunya. Ini ada checkbox 3, 4, 5, dan 6. Di sini kode ini berfungsi jika checkbox dicentang, maka pada checkbox tersebut dipesan, menu tersebut dipesan dan terdapat dan mempunyai nilai. Dan jika checkbox tersebut tidak dicentang, maka dia bernilai 0. Lalu di sini terdapat fungsi pada edit text 6, edit text 7 yang merupakan edit text pada menu memasukkan jumlah menu yang dipesan. Source code-nya ini berguna untuk mengubah string ke angka. Jadi yang dimasukkan itu string diubah menjadi angka seperti itu. Kemudian terdapat fungsi pada UI button group 1. Jadi pada button group terdapat source code seperti di bawah ini. Jadi di dalam button group ini terdapat 3 radio button group, yaitu takeaway, delivery, dan dine in. Di sini menerangkan bahwa pada radio button 1, jika customer memilih radio button 1 atau radio button take away, maka shipping cost akan bernilai 0. Lalu, jika memilih pada radio button 2 atau delivery, maka shipping cost akan bertambah 10.000. Dan jika memilih radio button 3 atau dine-in, maka shipping cost bernilai 0 juga. Kemudian terdapat push button 4 callback. Di sini terdapat search code, di mana push button 4 itu adalah tombol start. Nah, ini berguna jika customer menombol start, maka semuanya sudah siap dengan semua bernilai 0 atau bernilai sesuai pada awalnya, sehingga customer bisa memasukkan pesanannya. Oke, kemudian kita akan running programnya. Baik, kita akan mengisikan nama dari customer, yaitu misal Budi. Jika di start, semua nilai akan berubah menjadi 0 dan radio button terdapat pada mencentang radio button yang pertama, yaitu di takeaway. Misal kita memesan ayam laos sebanyak 20, ayam crispy sebanyak 12, dan ayam goreng sebanyak 3, dan ingin take away, maka kita tombol OK. Nah, ini adalah jumlah makanannya, dan ini adalah shipping cost-nya adalah 0 karena dia take away dengan total Rp446.000. Dan jika dipilih delivery pada radio button, OK, maka shipping cost bertambah 10.000, sehingga total semua makanan adalah 446.000 ditambah shipping cost 10.000, dan totalnya adalah 456.000.
Dan jika memilih untuk dine-in, nah maka shipping cost berubah jadi 0 juga, lalu kita oke. Nah, tidak ada shipping cost, jadi totalnya tetap 446.000. Kemudian kita bisa menombol exit. Nah, di mana semua menu berubah menjadi tampilan awal dan customer bisa mulai lagi untuk memesan makanan. Seperti itu. Mungkin cukup itu kurang lebihnya penjelasan dari saya. Akan dilanjut penjelasan oleh teman saya, Wikan. Terima kasih. Baik, nama saya Wikananda dan saya akan menjelaskan GUI program untuk soal nomor 3. Baik, di sebelah sini adalah tabel yang akan menampung data dari file Excel yang akan diambil nanti, yang akan diambil menggunakan tombol ambil data ini. Untuk GUI ini dibuat menggunakan tabel berikut ini. Dan di sini ada Access 1 yang dibuat menggunakan tombol Access ini. Nah, di sini akan ditampilkan grafik dari tabel yang akan diplotkan menggunakan tombol grafik ini. Dan di sini ada checkbox grid yang untuk menampilkan atau mematikan grid dari grafik nanti. Dan di sebelah kanan ini adalah properti dari grafik, yang warna ini adalah warna dari garis dari grafik tersebut, bisa diganti-ganti menggunakan radio button. Dan di sini adalah warna background dari grafik tersebut, ada pilihan warna lainnya di dalamnya. Baik, yang pertama adalah untuk function ambil. Function ambil ini cukup sederhana. Pertama, kita akan menggunakan UI get file, dan .xlsx ini adalah menunjukkan kita akan mencari file XL. Nah, di sini kita akan menyimpan nama file di file name dan alamat atau directory dari file tersebut di variable directory. Nah, jika file name-nya tidak 0 atau berarti kita mengatakan adalah file itu tidak kosong, maka kita akan membaca tabel dari file sesuai dengan directory dan file name tersebut. Kita akan menyimpannya ke variable data table. Nah, lalu kita akan men-setkannya ke tag dari GUI tabel tadi, yaitu URL table 1. Kita akan men-setkan datanya dengan table to cell data table. Nah, perhatikan di sini kita mengubah tabel menjadi cell karena untuk menyesuaikan agar bisa dibaca oleh UI table tersebut. Dan itulah untuk button ambil. Selanjutnya kita akan pergi ke button plot. Baik, ini adalah fungsi button plot. Pertama kita harus membaca terlebih dahulu data dari UI table 1. Kita simpan datanya di sini. Dan perhatikan kita akan mengubah data dari cell menjadi tabel menggunakan cell to table, dan kita simpan ke data table data. Dan di sini saya membuat sebuah variabel string kosong yang nanti akan saya setkan sesuai dengan radio button yang diselect, yang dimana akan mengganti warna dari garis grafik nanti. Nah, di sini kita akan mengecek value apa yang diselect oleh radio button, dan menggunakan switch case kita akan cek satu-satu. Jika yang diselect adalah value merah, kita set color menjadi red, biru menjadi blue, hijau menjadi green, putih menjadi white, dan hitam menjadi black. Nah, setelah selesai kita akan bisa memplotkan grafik di handles access 1, yaitu di access 1 tadi. Kita plotkan table data dot table 1 karena data terdiri dari dua tabel, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Dan kita akan assign color yang sudah kita dapatkan dari switch case ini, dan beberapa properties lain seperti line width dan marker face color. Nah, di bawahnya ini saya melakukan pengecekan untuk checkbox status dari checkbox status ini, dari checkbox grid. Kita akan mengecek value dari checkbox grid yang disimpan di checkbox status. Jika value-nya true, saya nyalakan gridnya, atau jika false, saya nonaktifkan. Dan setelah ini adalah variabel untuk background color dari
dari grafik saya kosongkan, dan saya seperti color tadi saya assignkan menggunakan switch case tergantung dari pop-up menu yang dipilih. Jika kasus 1, jika option 1 akan di-assign ke red, option 2 akan di-assign ke blue, dan seterusnya. Setelah itu saya akan ubah warna dari background color grafik dengan cara set handles axis 1, dan ini color untuk background color, dan kita assignkan warna dari background color ya. Dan itulah untuk tombol plot. Soalnya kita akan masuk ke tombol checkbox grid yang cukup simple, sama seperti yang ada di plot tadi. Kita akan ambil value dari checkbox grid dan kita assignkan ke checkbox status. Jika bernilai true maka grid on, jika bernilai false maka grid off. Dan lagi satu adalah pop-up menu callback. Dan yang terakhir adalah pop-up menu callback, yang dimana kita akan mengecek warna dari pop-up menu yang dipilih dan akan langsung mengubah warna dari background color grafik. Hampir mirip dengan yang di plot. Kita menggunakan switch case, kita akan mengambil value dari pop-up menu. Jika value pertama kita set background color jadi red, jika value kedua menjadi blue, dan seterusnya. Baik, ketika program dijalankan akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa ambil data, saya sediakan data dummy, kita open, kita bisa berhasil mengambil datanya. Ini bisa checkbox grid, kita bisa menyalakan dan mengaktifkan grid, lalu kita plot grafiknya. Perhatikan grafik yang diplot ini sesuai dengan option, di mana warna garis berwarna hitam dan background berwarna merah. Kita bisa ganti warna background secara langsung, misalkan menjadi putih, lalu kita misalkan ganti warna garis menjadi biru, tetapi untuk menggantinya kita harus memplotkan ulang, dan warna garis pun berganti. Dan sekianlah untuk program GUI nomor 3. Baiklah, sekian penjelasan video dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.